Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya akan terungkap satu persatu ya. Di mana? Di sini ada media yang berjudul JK akui dukung Anies di Pilkada DKI. Ahok menang, Jokowi yang kena. Ternyata usut punya usut, Yusuf Kalla adalah kingmaker dari Anies Baswedan pada saat Pilkada lalu. Dari media ini, yaitu Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia Yusuf Kalla mengaku mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pilkada 2017. Pasalnya, kemenangan Ahok akan memicu keributan dan membahayakan Presiden Joko Widodo. Dia pun mengakui mengusulkan pencalonan Anies di Pilkada DKI 2017 dengan melobi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS saat itu, Sohibul Iman, jelang penutupan pendaftaran pasangan bakal calon. Padahal kita ketahui yang mengusung dia adalah Prabowo Subianto. Tapi ternyata berkat hasil lobi dari Yusuf Kalla. Nah, berikutnya yaitu Yusuf Kalla bakal mengusung Anies Baswedan untuk menjadi capres di 2024. Nah, ini ada berita demi memenangkan Anies di Pilpres. Refli Harun bilang JK sampai siapkan pasukan khusus. Pasukan khusus apa ya kira-kira? Di mana kita flashback lagi lah ke tahun 2017 yang lalu ketika Anies Baswedan menjadi cagup di DKI Jakarta. Berbagai cara dihalalkan demi mencapai kursi DKI 1 pada waktu itu. Dan setelah berbagai cara dilakukan, dan akhirnya memang benar sih membawa Anies Baswedan menuju DKI 1. Nah, bahkan sekarang juga trending Bapak Politik Identitas. Nah, terbukti politik identitas di Indonesia masih diminati lah intinya. Makanya lah, masyarakat harus cerdas jika ada calon gubernur atau calon presiden yang lainnya menggunakan politik identitas. Jangan dipilih lah. Ya semoga saja lah di tahun 2024 besok politik identitas tidak berlaku lagi dan masyarakat pasti bakal memblacklist. Ya semoga saja seperti itu. Karena pada tahun 2017 yang lalu, masyarakat Indonesia melihat, masyarakat Indonesia mendengar bahwa Pilkada 2017 yang lalu adalah pilkada terbrutal lah menurut saya. Berbagai cara dilakukan. Ya kemungkinan bisa jadi setelah sukses menggunakan politik identitas di Pilkada DKI Jakarta, kemungkinan akan terulang lagi di Pilpres 2024. Karena apa? Karena politik identitas masih menarik. Kemungkinan beda lagi jika politik identitas tersebut gagal. Kemungkinan dia akan introspeksi. Tetapi jika politik identitas itu bisa mewujudkan keinginannya, maka tidak menutup kemungkinan politik identitas tersebut akan terulang kembali di masa mendatang. Makanya masyarakat harus cerdas dalam memilih calon-calon gubernur, calon-calon presiden, supaya jika calon tersebut menggunakan politik identitas, maka blacklist saja langsung. Maka tidak usah dipilih, karena itu akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Nah lo, akhirnya terungkap. Demi menangkan Anies, JK akan siapkan ini. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti mantan wakil presiden Yusuf Kalla yang menjadi kingmaker di pemilihan presiden Pilpres 2024 untuk mendukung gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan, Refli Harun bukan tidak mungkin jika sampai mempersiapkan tim khusus yang bakal mendorong mantan Mendikbud tersebut untuk menjadi capres di 2024 mendatang. JK siapkan pasukan khusus untuk menangkan Anies karena dia kingmaker. Untuk diketahui, JK dan Anies sangat dekat dan sudah menjadi rahasia umum. Ucapnya dikutip dari channel YouTube Refli Harun Official pada Rabu 22 Juni 2022. Menurut Refli, berkaca dari Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, JK juga menjadi orang yang mengusung Anies hingga bisa menjadi gubernur. Kendati Prabowo yang usung Anies secara formal di Pilkada DKI Jakarta, tapi jangan lupa kingmakernya adalah JK yang menelepon ke Prabowo dan PKS untuk mengusung Anies, bebernya. Oleh karena itu, secara chemistry, Anies lebih dekat dengan JK ketimbang Prabowo Subianto. JK sebagai kingmaker yang harus diperhitungkan mungkin juga dengan Surya Paloh, SBY, Megawati, dan mungkin Luhut Binsar Panjaitan, beber Refli. Bahkan juga pengamat Rocky Gerung saat menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu 15 Juni. Diketahui salah satu yang menjadi sorotan Rocky Gerung yakni digantinya Sofyan Djalil dari jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto.
Dikatakan Rocky Gerung, Sofyan Djalil merupakan salah satu orang dekatnya Yusuf Kala. Dan kita tahu Anies sekarang adalah diasuh oleh Pak Yusuf Kala. Dan itu menarik sebetulnya. Yang kedua, setahu saya Pak Sofyan Djalil juga ada di blog Pak Yusuf Kala itu. Kata Rocky dilansir dari YouTube pribadinya pada Jumat 17 Juni. Menurut Rocky Gerung, hal itu menunjukkan bahwa potensi Yusuf Kala untuk mendukung Anies maju sebagai capres telah dibatalkan oleh reshuffle yang terjadi pada Rabu lalu. Dan ini terjadi bahwa seluruh potensi Pak Yusuf Kala untuk mendukung Anies itu dibatalkan oleh reshuffle hari ini, ujar Rocky Gerung. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut faktor lainnya yang membuat ia menilai reshuffle kabinet adalah upaya Jokowi untuk mengganjal Anies maju sebagai capres, yakni dengan ditempatkannya Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN sebagai Menteri Perdagangan. Lantaran hal ini, kemudian muncul spekulasi kalau bergabungnya Ketua Umum PAN di Kabinet Indonesia Maju merupakan sebuah konsolidasi dari Presiden Jokowi. Terlebih PAN digadang-gadang berpotensi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. PAN punya potensi untuk mendukung Anies Baswedan. Kalau misalnya PAN ngambek, pasti ngambeknya pergi ke Anies itu. Jadi itu tertutup, kata Rocky Gerung. Karena itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa pada dasarnya Jokowi memasang sebuah filter agar Anies Baswedan tidak lolos bersaing dengan Capres yang akan diusungnya ke depan. Pak Jokowi ingin menghalangi Anies. Cara yang paling mudah adalah satu orangnya kingmaker, yaitu Pak Yusuf Kala di kabinet yang potensial tentu satu Sofyan Djalil. Yang kedua PAN tetap ada koneksi dengan Pak Yusuf Kala itu karena dua-duanya sama ingin cari figur baru dan Anies bertemu di situ, ucap Rocky Gerung. Sementara itu, tahu jagoannya menjadi capres idaman para kader Partai Nasdem. Loyalis Anies Baswedan menyindir keberadaan para buzzer yang rutin menyerang Gubernur DKI Jakarta itu. Diketahui dalam rapat kerja nasional Rakernas Partai Nasdem, nama Anies muncul di urutan teratas sebagai sosok capres yang diinginkan anak buah Surya Paloh. Total ada 32 DPW dari 34 DPW Nasdem yang menjagokan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Diusul, nama Ganjar Pranowo itu diusulkan oleh 29 DPW Nasdem. Selanjutnya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung oleh 16 DPW Nasdem. Melambungnya nama Anies di mata kader Nasdem membuat loyalis garis keras Anies Baswedan, Ges Khalifah, menyindir para buzzer. Selain itu, pria yang menjabat komisaris Ancol itu juga menyindir para lembaga survei abal-abal yang kerap menyudutkan Anies. Hal itu dicuitkan Ges Khalifah di akun Twitternya Ges Khalifah pada Kamis 16 Juni 2022. Ges Khalifah meminta para survei abal-abal dan para buzzer untuk tak panik menanggapi tingginya suara kader Nasdem untuk mengajukan Anies sebagai capres di 2024. Kang survei abal-abal, buzzer RV otak dikit. Gak usah panik, gak usah ngamuk. Pilpres masih lama, biasa-biasa aja. Tarik nafas, tahan, lalu lepas pelan-pelan, cuit Ges Khalifah. Tak berhenti di situ, Ges Khalifah pun mempersilahkan para buzzer dan survei abal-abal untuk mengkonsumsi obat penenang jika masih juga tak terima dengan tingginya popularitas Anies. Kalau masih nggak mempan, dulu depan bioskop Grand ada yang jual dum. Lu cari aja, siapa tahu masih ada yang jual, tulis Ges Khalifah. Bahkan, Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia Yusuf Kala mengaku mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017. Pasalnya, kemenangan Ahok akan memicu keributan dan membahayakan Presiden Joko Widodo. Dia pun mengakui mengusulkan pencalonan Anies di Pilkada DKI 2017 dengan melobi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS saat itu, Sohibul Iman. Jelang penutupan pendaftaran pasangan bakal calon, saya kenal baik dengan Anies, benar. Saya yang mendukung dia jadi calon gubernur. Itu benar. Malam-malam 12 jam sebelum penutupan, saya telepon Pak Prabowo dan Ketua PKS, semua setuju, kata JK dalam program spesial Interview with Claudius Boken yang diunggah di kanal YouTube Berita 1 pada Jumat 4 Desember yang lalu. Saya telepon dari New York, Amerika Serikat karena ada bahayanya kalau Ahok yang menang ribut ini dan bisa-bisa kena akibatnya ke Pak Jokowi, imbuhnya.